Halo. 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 Jadi guys, kita mau bahas yang lagi booming nih. Apaan tuh? Kamu nanya, kalian nanya. Nih ya, aku tahu ya. Jadi kita di sini mau ngebahas tentang G20. Nah, penasaran nggak sih seberapa booming sih G20 itu? Yuk tanya-tanya. Let's do the go. Let's go. Permisi kak, mau tanya namanya siapa ya kak? Yesi. Saya Niken. Zelo. Saya Diki Risman Zega. Saya Bunga. Aku David. Saya Dana Nokta Putri. Aku Kardi. Serial. Saya Noverina. Saya Indra. Saya Giovanni Rompas. Dari kampus dan asal mana kak? Aku berasal dari Universitas Sumatera Utara sih, PMM di sini. Saya dari Papua. Dari Sidoarjo. Mahasiswa UPN ini. Iya. Dari Universitas AKBP Nomensen Medan. Dari kampus Universitas Saloleo. Saya dari Denpasar, Bali. Dari Universitas Udayana, Bali. Dari Lombok. Dari Manado. Dari Universitas Malikusalel. Dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dari Universitas Samratulangi Manado. Kak tahu nggak apa itu G20? Enggak. Oh, enggak. Enggak tahu ya? Enggak tahu. G20 yang bakal ini ya, yang ada 1 Desember. Terus Iya, tahu benar. ini sih forum internasional. Jadi itu isinya para negara-negara dengan perekonomian besar dan masalah perekonomiannya masing-masing. Jadi mereka bakal berkumpul untuk selesain masalah di negara-negara ekonomi menengah gitu sih setahu aku ya. Itu ada 19 negara sih, terus ada satu lagi lembaga Uni Eropa. G20 itu adalah hubungan multilateral dari 19 negara di seluruh dunia ya, cakupannya itu dari seluruh dunia, dan satu lagi itu dari lembaga Uni Eropa mengadakan sebuah kerjasama untuk menumbuhkan perekonomian secara global seperti itu. Menurut saya G20 itu merupakan kerjasama ekonomi internasional antara 19 negara besar dan satu Uni Eropa. G20 itu 20 negara yang berkumpul menjadi satu untuk membahas suatu perekonomian dunia. Itu adalah sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 17 kelompok di berbagai negara. Kalau sepengetahuan saya, G20 itu adalah sebuah forum atau bisa dibilang KTT ya, konferensi tingkat tinggi, di mana mereka mempertemukan antara sekitar 20 negara maju dan berkembang. Mereka membahas suatu topik, baik itu tentang ekonomi, kemudian kelanjutan dari energi dan perdagangan. Aku nggak terlalu ngikutin ya, cuman itu kayak perkumpulan pemimpin-pemimpin dunia gitu dari Uni Eropa, Asia, dan sekarang lagi digelar di Bali. Itu adalah forum internasional atau organisasi internasional yang ada kerjasama antar beberapa negara yang memiliki perekonomian terbesar di dunia. G20 itu merupakan konferensi tingkat tinggi yang berisi dari 20 negara, yang negara tersebut merupakan negara-negara maju dan negara berkembang. G20 ini adalah merupakan forum kerjasama yang dimana yang di sini dimaksud adalah kerjasama perekonomian. Jadi yang terdiri dari 20 negara yang di dalamnya ada 19 negara dan satu Uni Eropa. G20 ini membahas terkait dengan perekonomian maupun keuangan daripada negara-negara ini. Dan setahu saya G20 ini ada kalau nggak salah 8 macam. Ada yang women, youth, sama sivil, kemudian bisnis, dan pokoknya ada 8 poin itu. Jadi ada terbagi-bagi, bukan hanya sekedar dari kegiatan kepala-kepala negara, tapi tersusun dari mulai ini milenial sampai dari pihak women. Jadi mungkin itu sih yang dapat saya jelaskan. Jadi setelah melakukan survei, masih banyak nih teman-teman kita yang belum mengetahui lebih jelas apa itu G20. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai G20, yuk simak penjelasan dari teman-teman dan narasumber kita. Let's check it out. Tema G20 yang dilaksanakan di Indonesia itu apa ya? Terus maknanya tuh juga apa tuh? Kalian mau tahu nggak? Sini, aku kasih tahu. Presidensi G20 yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2022 ini mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia itu ingin mengajak seluruh dunia untuk saling bahu-membahu dan saling mendukung dalam pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Kalian tahu nggak sih kapan G20 itu dibentuk?
Dan apa sih tujuan dari dibentuknya G20? Sini aku kasih tahu. G20 itu dibentuk pada tahun 1999 dengan tujuan untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Forum ini dibentuk sebagai salah satu upaya dalam menemukan solusi atas kondisi ekonomi global yang dilanda krisis keuangan global pada tahun 1997 sampai 1999 dengan melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan juga memiliki pengaruh ekonomi secara sistematik. Indonesia juga termasuk dalam itu. Ada juga peran-peran nyata G20. Yang pertama itu penanganan krisis keuangan global pada tahun 2008. G20 telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong informasi di bidang finansial. Yang kedua, kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak untuk mengakhiri penghindaran pajak. 3. Kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 yang mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri bagi negara yang berpenghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19, penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan. Yang keempat, isu lainnya yang dibahas itu termasuk perdagangan, iklim dan pembangunan. Apa manfaatnya Indonesia mengikuti forum G20? Kutip kembali dari situs Kementerian Keuangan, sebagai anggota forum G20, Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi resiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain, terutama negara maju. Dengan demikian, Indonesia mampu dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan mendukung internasional lewat forum ini. Nama dan prestasi Indonesia juga semakin dikenal dan diakui oleh berbagai organisasi forum internasional. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arif Bima Utomo. Saya adalah dosen program studi hubungan internasional dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Mungkin di sini saya mau jelaskan sedikit tentang G20 dan bagaimana kira-kira ini bisa menjadi sebuah benefit untuk Indonesia di masa depan ya. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa G20 ini merupakan perkumpulan atau forum dari 20 negara yang bisa dikatakan 20 ekonomi terbesar di dunia. Kira-kira 70% atau 60 hingga 70% perekonomian dunia terpusat pada 20 negara ini dan termasuk Indonesia di sini. Sebenarnya dari sini saja kita bisa melihat bahwa Indonesia mulai di era ini bisa dikatakan sebagai sebuah middle power yang tidak bisa lagi diremehkan kekuatannya. Karena kekuatan Indonesia sekarang karena kita bukan hard power ya, ada pada kapasitas ekonomi kita dan bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi kita di masa depan. Saya melihat G20 ini sebagai sebuah kesempatan ya, di mana kita paling tidak bisa membahas permasalahan kontemporer seperti misalnya perubahan iklim, kemudian masalah pertumbuhan ekonomi, dan yang tidak kalah penting lagi terkait dengan tema presidensi G20 kita, yakni tentang recover stronger, yang tentu saja ada kaitannya dengan bagaimana kita bangkit dari COVID-19 pandemic belakangan ini. Jadi bagi saya bisa melihat G20 ini sebagai sebuah langkah awal di mana kita bisa menunjukkan branding kita pada dunia bahwa Indonesia ya masih berdiri, Indonesia masih bisa kuat menghadapi kondisi yang mungkin cukup memilukan 2-3 tahun belakangan ini. Dan diharapkan di masa depan G20 ini bisa meningkatkan perekonomian Indonesia, baik misalnya dari investasi umpamanya, atau itu secara makro ya, dari skala mikro mungkin G20 ini juga bisa diharapkan mampu memberdayakan perekonomian lokal, khususnya bagi para pengusaha kecil yang sekarang menjadi yang tepatnya di Bali menjadi tuan rumah. Dan tentu saja kita semua berharap bahwa dari pembahasan di G20 ini bisa memberikan sebuah spillover bagi kita, meskipun masalahnya di awal adalah masalah tentang kebangkitan pasca pandemi, tapi diharapkan banyak sekali masalah global yang bisa kita bahas di situ. Dan tentu saja kita sebagai generasi muda bisa paling tidak catch up dengan isu-isu yang sedang dibahas, dan mungkin kita memainkan peran kita masing-masing di lingkungan kita masing-masing untuk menjadikan negara ini atau masyarakat kita paling tidak lebih sustainable. Karena tentu saja salah satu hal yang dibahas adalah tentang
bagaimana melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Dan tentu saja G20 ini bukan sebuah magic ya, bukan sebuah hal yang istilahnya bisa menyelesaikan semua masalah. Tentu saja di samping segala optimisme itu kita juga harus tetap kritis dengan artian kita tidak boleh hanya menganggap ini sebagai sebuah hal yang serba positif, tapi juga kita tetap harus melihat apakah dampak yang sudah didiskusikan ini bisa diimplementasikan dengan baik, ataukah kita bisa comply dengan komitmen yang sudah ditulis dalam deklarasi G20 yang mungkin baru saja sudah kita keluarkan, maksudnya baru saja muncul di media ini. Dan apakah kedepannya kita sebagai generasi penerus tetap bisa komit dengan value-value yang sudah menjadi komitmen bersama di tingkat global. Harapkan dengan suksesnya presidensi Indonesia di G20 ini, kemampuan Indonesia sebagai sebuah middle power ini makin kentara ya, khususnya untuk memainkan peran sebagai pemimpin natural khususnya di Asia Tenggara, yang kita tahu bahwa kita merupakan negara dengan perekonomian terbesar, dengan wilayah terbesar, dengan populasi terbesar juga, sehingga nanti segala benefit yang muncul ini juga bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi tentu saja semua butuh peran, tak hanya dari mereka yang mendukung menurut saya, tapi juga mereka yang kritis pun juga bermanfaat, karena kita harus memastikan bahwa pelaksanaan nilai-nilai yang dibawa dari G20 ini bisa lebih bermanfaat untuk semua kalangan. Menurut saya itu yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk semuanya, terima kasih dan selamat sore. Nah guys, itulah tadi pembahasan seputar G20. Hope you like that. See you again. Gomawo. Syukron. Arigato. Merci. Thank you. Terima kasih. Bye-bye.